Halo adik-adik semuanya. Kita akan beribadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya kakak mau kalian untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, ambil kursinya lalu duduk tenang ya. Bermainnya nanti setelah selesai ibadah bisa dilanjut. Selama ibadah jangan bermain. Sekarang coba adik-adik semuanya cek di sekitarnya. Ada nggak makanan dan minuman di sekitarmu? Kalau ada, berikan dulu ke mama untuk menyimpannya. Ingat ya, harus memperhatikan kakak-kakak yang sedang memimpin ibadah. Selain itu, adik-adik juga harus mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Tapi harus dengan cara yang tertib. Kalau sudah siap, ayo kita beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar? Semoga semua adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Senang sekali Miss Anti pada pagi hari ini boleh bersama adik-adik semua untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan pada pagi hari ini kami akan beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua dan juga adik-adik kami yang ada di rumah. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk senantiasa beribadah kepada-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, kata kunci kita pagi ini adalah aku suka memberi. Nah, mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita menyanyi satu pujian yaitu Hello Hello Hola Hola. Cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Halo halo hello hello ola ola, kabarmu cucu, halo halo hello hello ola ola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka sebab selalu Yesus besertamu. Nah adik-adik, tema kita selama 1 bulan ini yaitu kemurahan. Dan tema kita minggu ini adalah memberi dengan rela hati. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat satu pujian yaitu Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya.
Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kita ulang pujian ini. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Di sekolah minggu kali ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang berjudul Aku Rela Memberi atau memberi dengan kerelaan hati. Tapi sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, mari semuanya kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami bisa bersama-sama lagi untuk beribadah kepadamu, ibadah sekolah minggu ini Tuhan Yesus. Sekalipun kami di rumah kami masing-masing dan beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau pasti ada dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau melihat kami yang sungguh-sungguh dan serius berdoa Tuhan, dan juga beribadah serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan marilah Tuhan Yesus berbicara kepada kami sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki, terutama mengenai kerelaan hati dalam memberi atau kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya, Mister sangat senang dan bersyukur karena kita bisa beribadah lagi, terutama hari ini Mister akan menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan yang berkenaan dengan kerelaan hati kita untuk memberi. Kalau kita ingat-ingat sebenarnya dalam 1 bulan ini atau beberapa minggu sebelumnya, kita terus belajar tentang buah roh, yaitu kemurahan. Kemurahan tuh yang artinya bagaimana kita suka memberi. Yang sebelumnya kan kita belajar tentang orang yang suka memberi minggu lalu, yaitu janda Sarfat yang memberi kepada Elia. Begitupun juga Elia yang memberikan pertolongan kepada janda Sarfat waktu anaknya mati. Dan seperti Tuhan juga yang memberi makanan kepada Elia waktu Elia kelaparan, waktu lari kan dari raja atau dari Ratu Isabel. Dan ini adalah contoh yang baik bagaimana kita bisa saling memberi satu dengan yang lainnya. Dan sebelumnya lagi kita kan belajar tentang kemurahan yang artinya suka menolong teman dan lain-lain. Waktu itu ibu guru sekolah minggu atau missnya mengajar tentang 4 orang yang menolong 1 orang lumpuh. Ditandulah orang yang lumpuh ini, diangkat ke atap lalu diturunkan sampai ke bawah. Akhirnya mereka semuanya bisa membawa orang yang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya Yesus menyembuhkan, dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh ini berkat pertolongan. Jadi selain menolong orang lain, kemurahan juga berarti memberi orang lain, dan juga kemurahan berarti memberi orang lain dengan rela, bukan bersungut-sungut.
Hari ini kita akan nonton salah satu video yang menceritakan tentang seorang pasangan suami istri yang memberikan hartanya, tapi sepertinya dia nggak rela. Dan memang nggak rela sebab masih disimpan setengahnya, disimpan di rumahnya. Tapi dia ngaku katanya semuanya udah diberikan. Nah, ini salah satu contoh di mana orang memberi sesuatu tetapi tidak rela. Kita langsung saja nonton videonya. Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa, tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Oke, kita sudah mendengar dengan baik cerita tadi. Kalau kalian perhatikan dengan baik-baik, bagaimana Ananias dan Safira, dia dalam tanda kutip mereka mempunyai rencana yang buruk. Rencananya apa tadi? Dia jual sebidang tanahnya, uangnya dapat diambil, lalu dia akan berikan kepada para rasul, salah satunya Rasul Petrus untuk dipakai pelayanan. Tetapi ketika mungkin lihat uangnya banyak banget, lalu dia mau memberikannya, sayang dong. Akhirnya disimpan setengah, lalu diberikanlah yang setengah. Sampai akhirnya dapat hukuman. Kenapa? Karena selain yang pertama mereka membohongi Tuhan, tapi yang kedua juga mereka memberi sebenarnya untuk dipuji supaya terkenal. Yang ketiga sebenarnya mereka memberikan itu gak rela.
Makanya Tuhan hukum pada waktu itu. Itulah sebabnya kita penting ya, kita belajar kalau memberi sesuatu tuh rela. Banyak orang kan biasanya suka memberi temannya ya. Misalnya kayak memberikan pensil kepada temannya. Tetapi apakah kalian benar-benar dengan senang memberikan itu kepada teman atau dengan bersungut-sungut? Kalau senang itu misalnya kasih pensil ke teman ya berarti dengan wajah senyum, sukacita begitu. Tapi kalau yang namanya orang gak rela kalau memberikan barang ke teman, tapi hatinya jengkel, cemberut. Sebenarnya saya gak mau kasih pinjam itu, tapi karena dia paksa-paksa jadi saya kasih pinjam. Nah itu contoh orang yang gak rela memberikan sesuatu kepada teman. Contohnya kita punya jajan satu. Lalu adik lihatin terus dan adik minta, kakak minta jajannya dong bagi-bagi. Lah kalau dari sini apa yang harus kita lakukan? Kita sembunyikan makanannya atau kita beri makanannya kepada adik? Ya kita pasti akan memberi kepada adik, setengah mungkin dikasih ke adik. Tetapi bukan dengan hati bersungut-sungut. Adik ini padahal saya mau makan banyak-banyak baru adik minta-minta terus. Bukan begitu, tetapi diberikan dengan hati yang senang dan sukacita. Mister mau bacakan satu ayat firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau memberi orang lain jangan dengan terpaksa, tetapi dengan smile, dengan senyuman, dengan sukacita. Itu tandanya orang yang penuh dengan murah hati atau kemurahan, yang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan rela hati. Nah anak-anak, adik-adik semuanya, apakah kalian mau menjadi orang yang disebut murah hati, yang memberi orang lain dengan hati yang rela? Tentunya semuanya mau ya. Mari kita berkomitmen, berjanji dengan diri sendiri, saya mau kalau memberi sesuatu kepada orang dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Nah itu firman Tuhan kita hari ini. Mari kita saling memberi satu dengan yang lainnya dan saling mengasihi. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar tentang kemurahan. Bagaimana Engkau yang murah hati kepada kami. Kami juga mau belajar untuk kami juga bermurah hati kepada orang lain, memberi kepada orang lain segala sesuatunya dengan rela hati, dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Tuhan, Kau tolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi sesama kami, orang yang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, ini firman Tuhan dari Mr. Louis. Mari kita lakukan mulai dari sekarang sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, yaitu persembahan. Nah, sambil menjalankan persembahan kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Burung Pipit Tidak Menanam. Gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalang Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Terlebih
melihat video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita. Silakan. 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Shalom. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu depan terambil dari 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Video adik-adik semua dapat dikirimkan di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Rabu. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh mendengar akan firman Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarkanlah ibadah kami hari ini senantiasa membawa kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati adik-adik kami yang ada di rumah. Ini doa syukur kami Tuhan, kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.